Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fadilah dengan NIM 4232376. Saya akan menjelaskan tentang funneling. Funneling atau alur penjualan bertahap. Apa itu funneling? Yang pertama itu ada istilah penting dalam funneling, customer journey, kesimpulan funneling, overview of China studies. Yang kelima ada style application, dan keenam ada development journey. Yang pertama, apa itu funneling? Definisi funneling, pengertian funneling adalah alur penjualan bertahap, bertujuan menjual produk dengan penawaran terkait manfaatnya, maksimalkan keuntungan penjual dan memenuhi kebutuhan pembeli. Yang kedua, contohnya ada funneling sederhana. Kita membeli rokok, lalu kita tawari korek api dan roti. Ini menggambarkan bagaimana funneling bekerja secara bertahap dalam menawarkan suatu produk. Tujuan funneling itu meningkatkan keuntungan penjual, profitabilitas melalui penjualan bertahap dan terstruktur. Dengan menawarkan produk relevan, penjual dapat memaksimalkan potensi pendapatan. Manfaat pembeli, memastikan pembeli mendapatkan produk paling sesuai dengan kebutuhan. Funneling membantu mengidentifikasi dan menawarkan solusi relevan bagi pembeli. Cara kerja funneling yang efektif: menentukan tujuan, mencari pembeli, fokus pada strategi untuk menarik minat pembeli potensial, menciptakan langkah-langkah yang menarik dan memotivasi calon pelanggan. Yang kedua ada mengumpulkan database, membangun database pelanggan untuk komunikasi berkelanjutan, mengumpulkan informasi relevan seperti preferensi dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada meningkatkan penjualan, optimalisasi alur penjualan untuk meningkatkan angka penjualan dengan taktik upsell dan cross sell. Menyusun strategi, gaya bisnis unik. Setiap bisnis memiliki strategi yang berbeda agar sesuai mengenali kekuatan dan kelemahan bisnis dalam merancang funneling. Fleksibilitas strategi harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan pasar. Dibutuhkan penyesuaian pendekatan agar tetap relevan dan efektif. Menyiapkan plan B. Yang pertama ada alternatif funnel, memiliki alternatif jika funnel utama gagal capai tujuan. Rencana cadangan harus diimplementasikan. Yang kedua tuh ada adaptasi cepat. Adaptasi cepat sangat penting untuk menjaga efektivitas penjualan. Tanpa adaptasi, potensi kehilangan pelanggan meningkat. Yang ketiga, mengapa funneling itu penting? Kita proses penjualan bertahap. Produk tidak langsung terjual. Menyadari bahwa penjual produk memerlukan proses bertahap, membutuhkan edukasi dan penawaran yang relevan untuk menarik pembeli. Yang kedua ada tahapan pembelian. Pembeli melewati berbagai tahapan sebelum melakukan pembelian. Mengenali dan memahami tahapan ini penting untuk merancang funneling yang efektif. Pembeli bukan tempat sampah. Benar sekali guys. Menawarkan value. Kita tidak bisa asal menjual produk tanpa memperhatikan kebutuhan pembeli. Memberikan nilai tambah dan manfaat bagi pembeli adalah kunci keberhasilan. Menghindari penjualan agresif. Menghindari taktik penjualan agresif yang tidak menghargai kebutuhan pembeli dengan pendekatan edukatif dan solutif. Mencari keuntungan dan memberi manfaat. Yang pertama adalah memaksimalkan profit. Dalam bisnis perlu mencari keuntungan sambil memberi nilai dengan menyelesaikan kepentingan penjual dan pembeli. Yang kedua ada keuntungan ganda. Mendapatkan keuntungan maksimal sambil memberikan value kepada pembeli, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Upsell dan cross sell. Alur penjualan produk, menjual banyak produk dalam satu alur yang terstruktur dengan strategi upsell dan cross sell yang efektif. Satu pembeli banyak produk. Potensi atau satu pembeli semua produk yang ditawarkan melalui atau alur penawaran yang relatif dan menarik. Yang keempat ada istilah dalam funneling. Upsell, penawaran produk tambahan, menawarkan produk tambahan dengan harga lebih tinggi, meningkatkan nilai transaksi dengan menawarkan fitur atau manfaat tambahan yang lainnya. Ada downsell, penawaran produk lebih murah, menawarkan produk lebih murah jika upsell ditolak. Pembeli mempertahankan penjualan dengan menawarkan alternatif yang lebih terjangkau. Auto atau one timer offer, penawaran sekali saja. Penawaran yang hanya muncul sekali dan tidak akan muncul lagi, menciptakan urgensi dan mendorong pembeli untuk segera mengambil keputusan. Lead atau calon pembeli, orang yang sudah menunjukkan minat pada produk atau layanan berpotensi menjadi pembeli dengan penawaran yang tepat. Traffic, orang yang didatangkan ke halaman penawaran melalui iklan atau konten, meningkatkan visibilitas dan potensi penjualan. Campaign, iklan untuk mendatangkan, iklan yang dirancang untuk mendatangkan traffic ke halaman penawaran, media yang efektif menarik minat calon pembeli. Cross selling, menawarkan produk yang berbeda namun relevan dengan pembelian awal, meningkatkan nilai transaksi dan memenuhi kebutuhan tambahan pembeli. Yang lanjutnya ada PSK,
Penawaran produk paket. Kita menawarkan produk secara paket dengan harga yang lebih menarik, memberikan nilai lebih dan mendorong pembelian dalam jumlah yang lebih besar. Contohnya kayak misalnya kita beli mie ayam bakso gratis, es teh manis, seperti itu contohnya. Yang kelima ada customer journey. Tahapan customer journey kita bisa lihat di sini. Ada pertama tahapannya ada tanya-tanya atau lihat-lihat, terus lama-lama kita tertarik nih, kita mikir lagi, oh kita butuh nih, lalu kita pertimbangkan, ya misalnya cocok baru kita bayar. Upsell dan penawaran lain. Kesempatan upsell, setelah pembelian, pembeli dapat diberikan upsell dan penawaran lain, meningkatkan nilai transaksi dan memenuhi kebutuhan tambahan. Proses bertahap pembeli tidak datang tiba-tiba, selalu ada proses yang dilalui. Funneling membantu pembeli memandu setiap tahapan. Kesimpulan funneling. Alur penjualan bertahap. Funneling adalah alur penjualan bertahap untuk memaksimalkan profit dan mengedukasi pembeli dengan memberikan informasi dan solusi yang relevan. Tanpa funnel, penjual hanya menjual satu produk sekali saja. Potensi pendapatan terbatas dan tidak ada nilai tambahan bagi pembeli. Dengan funnel, satu pembeli bisa membeli banyak produk dalam satu alur. Profitabilitas maksimal dan kepuasan pelanggan yang meningkat. Thank you for listening. Bye-bye.